Waalaikumsalam Uh, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita mulai sesi duanya dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mendengarkan presentasi dari Pak Firman Mustaqim mengenai pembuatan video interaktif di masa pembelajaran digital menggunakan aplikasi Pauton ya Pak Firman ya, insya Allah. Saya berikan waktu dan tempatnya ke Bapak Moderator untuk membuka acaranya. Terima kasih. Ke Mas Ya, Aji. terima kasih pada Ibu Saada ya selaku host. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Aji Purnama. Saya berasal dari SMA Harapan Bangsa ya. Alhamdulillah materi hari ini yang akan dibawakan oleh Pak Firman ini sebuah ilmu baru bagi saya pribadi ya, karena alhamdulillah saya suka mendesain video, apalagi sekarang itu judulnya desain video animasi online menggunakan Powtoon. Wow, bagi yang suka mengedit mungkin tertarik ya dengan aplikasi Powtoon ini. Baik, Pak Firman itu adalah nama panjangnya atau nama asli dari Pak Firman itu adalah Muhammad Firman Mustaqim, sarjana komputer ya Pak ya. Beliau lahir 11 Desember 1988 dan beliau juga adalah staf kerumah tanggaan Yayasan di Darul Quran Mulia. Beliau sudah bekerja, mari kita sama-sama untuk mendengarkan sharing dari beliau, apalagi untuk kita ya rekan-rekan atau ibu bapak yang suka ngedit, kita belajar langsung dari seorang desainer ya. Silakan mungkin Pak Firman boleh dimulai. Iya, baik, terima kasih Mas Aziz Purnama ya, moderator kita atas waktunya, kemudian Bu Saada host kita, kemudian pembimbing instruktur kita juga Pak Anwar dan Miss Kika atas bimbingannya, Bapak Ibu serta Ananda sekalian yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, senang sekali saya rasanya pada siang hari ini bisa bertatap muka dengan Bapak, Ibu, serta Ananda sekalian semua yang luar biasa. Masih dalam agenda virtual koordinator training batch 8. Kami dari grup 1H siang hari ini mendapatkan tugas untuk presentasi. Saya ucapkan banyak terima kasih juga kepada pembimbing-pembimbing kita, instruktur kita, Pak Anwar dan Miss Kika atas segala bimbingannya. Insya Allah pada siang hari ini saya akan membawakan materi tentang Powtoon ya, salah satu aplikasi desain video animasi online ya, dengan menggunakan aplikasi Powtoon ya. Sebenarnya saya sendiri kalau tadi dibilang sama Mas Aziz itu adalah desainer, ya belum juga ya, sama masih belajar juga. Jadi sebenarnya saya juga baru mengenal aplikasi ini kurang lebih 2 bulan lalu ketika ikut PPG di UNY Yogyakarta, itu mendapatkan tugas untuk membuat desain animasi, dan kebetulan saya mendapatkan tugasnya menggunakan Powtoon. Dari situlah mulai mengenal Powtoon. Jadi sebenarnya ahli juga belum ya, makanya di kesempatan siang hari ini saya berniat ingin berbagi ya buat teman-teman semua, Bapak Ibu serta Ananda. Kalau misalkan nanti di sini mungkin ada yang sudah bisa menggunakan Powtoon, bahkan sudah sering ya, kita share ilmu, berbagi ilmu. Bagi yang baru mengetahui apa sih itu Powtoon, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Baik, izin Bapak Ibu serta Ananda, saya akan mulai share screen.
Izin Mas Aziz, apakah sudah terlihat share screen saya dan suara saya jelas? Sudah Pak, sudah. Suaranya Ya, jelas sudah. ya? Jelas. Baik, terima kasih Mas Aziz. Baik, Bapak dan Ibu serta Ananda sekalian, langsung saja kita praktek ya. Sebenarnya saya juga sudah buat PPT slide-nya, tapi sebenarnya itu plan B ya, karena jujur saja untuk masuk ke aplikasi Powtoon ini memang butuh koneksi yang cukup kuat, yang stabil. Kalau koneksi kurang stabil biasanya agak sulit masuk ke aplikasi Powtoon. Makanya saya buat PPT-nya kalau memang agak sulit masuk koneksinya. Langkah pertama untuk kita masuk ke Powtoon, tentu kita buka, karena ini online ya, kita buka website Powtoonnya di powtoon.com ya. Bisa diketikkan powtoon.com. Misalkan kita ketik powtoon.com. Nah itu biasanya kalau Bapak dan Ibu serta Ananda sudah belum memiliki akun, nanti akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Jadi kita harus membuat akun Powtoonnya terlebih dahulu, dan insya Allah proses pembuatan akunnya mudah ya, tidak sulit. Jadi cukup memasukkan alamat Gmail, kemudian memasukkan beberapa data-data yang diminta, kemudian nanti create account. Kemudian nanti ada beberapa instruksi lagi, tinggal kita ikuti aja, insya Allah tidak susah ya. Sama seperti ketika kita daftar akun Canva atau akun-akun desain animasi online lainnya. Karena saya sudah memiliki akun, jadi saya tidak membuat akun baru, tapi kurang lebih langkahnya seperti itu ya untuk pembuatan akun baru. Nah, kalau kita sudah masuk ke dalam kalau kita sudah masuk ke dalam akun kita, maka nanti yang akan tampil adalah seperti ini. Ini adalah tampilan home ya untuk aplikasi online Powtoon. Nah, ini kalau misalkan akun kita sudah masuk, ketika kita masuk tampilan pertamanya nanti akan seperti ini. Nah, kita kenalan dulu ya. Untuk Powtoon sendiri itu ada versi yang free, ada juga yang pro ya. Saya menggunakan versi yang free ya. Kalau yang pro mungkin misalkan Bapak dan Ibu ingin menggunakan yang berbayar, bisa. Di sini ada beberapa harganya ya. Ada yang $19 per month ya. Ada yang Pro Plus, ada yang agensi. Tentunya kalau menggunakan yang pro, fitur-fitur yang ada dalam Powtoon itu sendiri akan lebih banyak ya fasilitasnya. Tapi saya di sini menggunakan yang free. Di akun yang free juga insya Allah sudah cukup ini ya, sudah cukup banyak ya, sudah cukup wah gitu fitur-fiturnya untuk kita mendesain sebuah animasi ya. Nah ini kita kenalan dulu sama tampilan home-nya. Di sebelah kanan ini ada beberapa menu toolbox ya. Yang pertama ini adalah My Powtoon. My Powtoon ini biasanya akan menampilkan desain-desain yang pernah kita buat sebelumnya. Kalau misalkan Bapak dan Ibu nanti sudah pernah membuat Powtoon ya, biasanya akan tersave ya, online, kemudian di save di sini semua desainnya. Misalkan di sini contoh saya ada beberapa desain yang pernah dibuat menggunakan aplikasi Powtoon ini. Nah di sini kita tinggal meneruskan saja. Misalkan kita ingin mengedit desain yang pernah kita buat ya, tinggal pilih salah satu. Kalau yang ini ya, misalkan ini ya, tinggal kita klik, nanti kita akan masuk langsung ke desain yang pernah kita buat tersebut ya. Tapi kali ini kita tidak menggunakan itu. Nah, ini untuk mengenalkan saja. Kemudian di sini juga ada Learning Center kalau Bapak Ibu mau lihat tutorialnya tapi pakai bahasa Inggris ya. Nah, kemudian ada blognya juga. Di sini ada beberapa aplikasi yang terintegrasi sama Powtoon. Nah, misalkan ada Powtoon Capture ya. Nah, kemudian ada Convert PPT. Jadi misalkan Bapak sama Ibu sudah terbiasa mendesain menggunakan PowerPoint ya, misalkan pakai edit point, kemudian
animasi, kemudian ingin di convert ke Powtoon itu bisa ya. Jadi misalkan bikin desainnya dulu di PowerPoint, animasinya setelah jadi nanti di convert ke Powtoon untuk ditambahkan desain-desainnya yang ada di Powtoon itu bisa menggunakan fasilitas convert PPT ini. Kemudian ada juga yang Powtoon for Adobe ya, dari Adobe, tapi saya belum pernah nyoba dari Adobe ke Powtoon ya. Kemudian ada Powtoon Connect. Nah, Powtoon Connect ini untuk smartphone ya. Jadi misalkan ini harus diinstal dulu. Jadi kalau mau pakai yang Powtoon Connect di smartphone itu tinggal masuk ke Google Play, kemudian cari Powtoon Connect. Setelah itu ini ya coba digunakan, itu kita bisa mengconvert atau mengirim gambar atau video dari smartphone yang kita punya langsung ke aplikasi Powtoon ini ya. Misalkan di smartphone kita mengambil gambar atau mengambil video langsung real time saat itu juga, kemudian saat itu langsung kita kirim ke Powtoon untuk kita edit. Nah, itu kita bisa gunakan Powtoon Connect ini ya. Kemudian ada Powtoon Connect untuk App Store, ada juga untuk Google Drive ya, integrasi dengan Google Drive nih. Nanti semua bisa dicoba ya Bapak dan Ibu, nanti dicoba masing-masing. Oke. Kemudian di sebelah kirinya ini ada beberapa menu. Nah, ini menu home ya. Kemudian templates. Nah, kalau kita pilih templates di Powtoon ini, maka kita akan diarahkan ke template-template yang sudah tersedia di aplikasi Powtoon. Nah, ini lumayan sangat banyak ya template-template yang disediakan oleh aplikasi Powtoon. Walaupun memang ada yang berbayar, ada yang free. Oke. Nah, biasanya kalau yang berbayar di sini ada keterangan pro. Nah, kalau misalkan nggak ada keterangan pro-nya, itu biasanya free, bisa kita gunakan. Ini juga banyak sekali template-template yang bisa kita pakai. Ada remote and office, ada remote and learning, ada digital change management, kemudian ada knowledge sharing ya. Jadi tergantung tema apa yang ingin kita desain animasinya. Kalau kita ingin langsung menggunakan template yang ada tanpa susah-susah banyak mengedit dari awal, ya kita bisa gunakan template-template yang ada. Tinggal dipilih saja ya Bapak Ibu. Banyak sekali template-nya di sini. Yang gratis juga banyak ya. Yang gratis juga banyak. Kemudian ini menu import. Nah, menu import ini seperti yang tadi saya paparkan. Nah, kita bisa import PPT ya. Tinggal klik tadi import, kemudian browse. Nah, kemudian kita pilih misalkan di mana file PPT-nya ya. Nah, nanti tinggal kita open, nanti bisa ke upload. Nah, ini yang ketiga. Ini menu create. Nah, ini yang akan kita bahas pada pertemuan siang hari ini. Jadi di menu create ini kita akan memulai membuat aplikasi sederhana menggunakan animasi sederhana ya, menggunakan aplikasi Powtoon ini. Nah, di sini ada beberapa pilihan lagi di create ya. Ada capture, ada horizontal, ada square, ada vertikal. Nah, kalau capture ini Powtoon juga sudah memiliki aplikasi screen capture ya, ada screen record. Contohnya seperti ini. Nah, kalau kita klik tadi capture. Nah, kalau misalkan kita mau screen and camera ya, kita tinggal pilih yang ini, screen and camera. Kalau kita mau pakai yang screen only misalkan ya, kita pilih yang ini. Kalau hanya kameranya saja yang ingin kita aktifkan, kita pilih yang ini ya. Jadi memang ada tersedia fasilitas untuk screen capture sama screen recorder ya. Nanti tinggal kita klik record, dia akan merecord, tapi kita tidak gunakan itu saat ini ya. Oke. Baik, nah itu kalau kita mau gunakan screen capture sama screen record. Kemudian ini untuk backgroundnya kita bisa gunakan yang horizontal. Kalau misalkan untuk presentasi di laptop ya, atau di ini bisa kita gunakan yang horizontal ini ya. Ini biasanya untuk presentasi. Nah, kalau misalkan untuk update post di Facebook atau Instagram bisa kita yang square.
Kalau ini yang vertikal bisa cocok buat di media stories atau di mobile ya. Yang kita akan gunakan adalah yang ini, yang horizontal. Misalkan kita klik yang ini. Oke. Nah, ini proses loading masuk ke lembar kerja Powtoon kita. Sekali lagi Bapak dan Ibu memang cukup ini ya, besar, jadi kita butuh koneksi yang stabil dan kuat untuk bisa masuk ke Powtoon ini. Nah, ini sedang loading ya. Nah, kalau misalkan sudah loadingnya sudah selesai, biasanya nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, ini adalah lembar kerja kita untuk mengedit atau untuk membuat desain animasi menggunakan Powtoon ini. Tadi kan kita gunakan yang horizontal. Kalau kita mau ubah jadi yang square atau vertikal bisa ya, tinggal pilih aja. Nah, ini saya gunakan yang ini, yang horizontal. Nah, jadi ini lembar kerjanya. Nah, di lembar kerja Powtoon ini juga banyak ya fitur-fiturnya. Saya sendiri sebenarnya belum mengeksplor semua fitur yang ada di sini karena saya juga baru 2 bulan menggunakan ini. Nanti boleh Bapak dan Ibu kalau yang baru mengenal bisa eksplor aja. Mungkin ada editan-editan tertentu yang saya sendiri belum mencobanya. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa temukan kalau yang senang desain. Tapi paling tidak kita tahu mengenal fitur-fitur yang ada di aplikasi ini. Nah, ini di sini ada di sini ada beberapa tools ya di sebelah kanan. Ini yang hitam-hitam ini tools. Nah, yang pertama ini ada tema. Nah, tema. Di sini banyak tema yang bisa kita pilih di aplikasi Powtoon. Kalau misalkan kita ingin mendesain animasinya itu tentang whiteboard yang ada kartun-kartunnya, kan banyak tuh ya. Nah, itu kita bisa gunakan whiteboard ini, kita klik maka nanti fitur-fiturnya akan banyak tersedia, gambar-gambarnya dan lain sebagainya, yang gambar-gambar kartun ya, untuk membantu kita membuat desain yang lebih kreatif, yang lebih interaktif ya, dengan gambar-gambar kartun yang kita pilih. Nah, ini juga ada kartun. Kalau ini kan whiteboard ya, ini ada kartun, ada infografis, ada real. Kalau ini bentuknya video yang real atau foto-foto yang memang asli, JPEG atau PNG yang kita ambil dari dari HP atau dari komputer kita ya. Nah, kalau kita tidak mau menggunakan ini ya kita close aja. Kalau kita close maka otomatis kita akan menggunakan tema yang modern edge look di sini. Nah, ini juga banyak sekali fitur-fiturnya. Ada fitur background ya. Nah, di fitur background ini ya, tersedia beberapa background yang bisa kita gunakan. Sekali lagi, ada yang berbayar pro maka tidak bisa kita gunakan, ada juga yang free. Kita bisa gunakan background yang free kalau kita menggunakan akun yang free. Contoh misalkan saya ambil background location di sini misalkan. Nah, di background location ini banyak tuh, ada backgroundnya. Misalkan saya mau ambil background ini. Nah, ya ini tinggal klik aja. Nah, otomatis backgroundnya akan berubah ya. Seperti itu. Oke. Nah, itu untuk backgroundnya ya. Kemudian di sini ada teks. Nah, ini untuk fasilitas untuk edit teks ya. Jadi nanti tinggal klik aja teksnya seperti apa ya. Kemudian di sini ada karakter. Nah, ini biasanya yang menjadi salah satu fitur yang menarik di di aplikasi Powtoon ini. Sebentar, ini agak lambat koneksinya. Nah, ini ya, di fitur karakter ini banyak sekali karakter-karakter yang bisa kita gunakan ya. Contoh misalkan
misalkan di sini saya ingin menggunakan karakter intro misalkan, ataupun industri, tinggal dipilih ya. Banyak sekali karakter-karakter yang bisa kita gunakan di aplikasi Powtoon ini ya. Nah, ini karakter-karakter. Kemudian ini juga ada proofs ya. Nah, ini bisa kita pakai. Nah, misalkan emoji, gambar-gambar tentang makanan, gambar-gambar tentang apa, itu banyak juga nanti kita bisa gunakan, Bapak Ibu bisa gunakan. Kemudian ada shapes ya. Kemudian ada image, kemudian ada video. Nah, kalau mau menggunakan video yang ada di Powtoon, atau mau menggunakan mengupload image yang ada. Kalau mengupload image yang ada ya tinggal klik di my image, ada add image di situ ya. Nah, video juga sama. Kalau mau menggunakan video yang kita punya, tinggal add video. Nanti akan ada jendela untuk menampilkan video yang akan kita pilih. Kemudian ada sound. Nah, juga ada my voice over. Misalkan kita udah punya rekaman suara yang akan kita masukkan ke dalam video, juga bisa di sini ya. My music juga bisa kalau misalkan kita menggunakan musik dari laptop atau dari komputer kita sendiri. Kalau nggak ada, kita gunakan yang free juga banyak di sini ya. Nah, baik. Kemudian itu Bapak Ibu ya mengenai fitur-fitur yang ada di lembar kerja Powtoon kita. Nah, yang di sebelah kirinya ini adalah slide untuk lembar kerja kita. Kalau kita mau tambah, tinggal tambah, klik ini akan tambahan slide baru ya. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita akan mencoba sedikit desain sederhana ya menggunakan Powtoon ini. Wah, ini di sini alhamdulillah hujan deras Bapak Ibu. Mudah-mudahan koneksinya tidak melambat. Nah, misalkan kita menggunakan yang Modern Edge ya, ini ya. Nah, misalkan kita mau ambil karakter di sini. Kita gunakan karakter. Oke. Kita gunakan yang paling bawah, misalkan ini. Misalkan di sini kita ini kan free ya, tidak ada pro-nya. Kita gunakan misalkan karakter yang ini. Nah, dia akan menampilkan beberapa karakter ya, tergantung kita mau pakai karakter yang mana nih. Ada di sini misalkan say hello, atau misalkan lagi happy, thinking ya. Jadi posenya tergantung desain yang kita ingin buat. Contoh misalkan saya gunakan yang pose hello ya. Tinggal klik aja, nanti akan masuk. Oke. Ya, mohon maaf agak lambat koneksinya karena memang ini basisnya online ya. Oke. Ya. Nah, misalkan di karakter ini kita ingin edit. Nah, di sini ada juga ada nih fitur untuk mengeditnya. Tuh ya. Nah, ini kalau misalkan kita mau bolak-balik karakternya tuh ya, ada di sini. Kemudian ada fitur-fitur lainnya, efeknya juga ada. Tampilannya mau seperti apa, misalkan dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, misalkan kita pilih yang ini ya. Kemudian ada posenya kalau mau dirubah, tinggal nanti ganti-ganti. Ada A to B ya. Ini nanti kita akan coba. Ada arrangement, ini misalkan untuk fitur ada di forward, ada di backward, back atau front tampilan gambarnya ya. Oke. Kemudian misalkan setelah itu kita tambahkan teks misalkan. Ini misalkan saya mau buat slide pembuka di sebuah presentasi. Di sini kita buat misalkan add subtitle. Oke.
kita ketikkan di sini misalkan assalamualaikum. Nah, misalkan ya, kemudian selamat, oke sorry agak, selamat datang batch 8 misalkan VCT 8. Yang free zone-nya ini kita klik, kemudian ini masih loading. Nah, ini akan banyak juga nih backsound yang bisa kita gunakan di aplikasi Powtoon ini. Nah, ini free semuanya nih. Tinggal kita mau pakai yang mana. Nah, misalkan kita mau pakai yang mana ya? Nah, misalkan saya pakai yang, atau kita coba dulu sebelum digunakan, bisa misalkan ini. Misalkan kita udah cocok sama sound yang ini, udah kita use aja. Kita use. Oke. Warm up. Oke. Nah, kita use. Kemudian setelah kita use, ya udah ya, kita pakai. Udah digunakan. Nah, ini desain slide pertama kita misalkan. Ini sederhana saja, contoh aja ya. Nah, sekarang kita akan coba putar, jadinya kayak gimana sih misalkan. Nah, ini di bawah ini adalah fitur-fitur untuk mengedit durasi dari slide yang sedang kita buat tadi. Nah, misalkan di sini tadi kita geser sedikit sini, kemudian ini juga. Untuk mencobanya, slide yang sudah kita buat tinggal diklik aja di sini, diputar. Oke, nah itu contoh slide yang pertama ya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ingin menambahkan durasi di slide-nya, ini tinggal diklik aja di ujungnya, ini ada tanda tambah, ada tambah plus, ini untuk menambah second sama mengurangi second. Tapi maksimal cuma 20 second untuk versi yang free. Nah, jadi maksimal satu slide 20 second. Misalkan satu slide ada yang narasinya panjang ya. Nah, itu kita bisa gunakan maksimal 20 second. Tapi kalau misalkan narasinya pendek, ya kita misalkan jadi 9 atau 8 second sudah cukup, ya kita gunakan sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, biasanya sih setelah desain slide-nya sudah kita buat, biasanya kita tambahkan voice over, narasi. Tapi kebetulan di sini saya nggak ada voice overnya, jadi bisa yang tadi nih ya, di sini nih. Tinggal diklik, kemudian add voice-nya, nanti bisa kita upload ya. Nanti akan ada suara misalkan, jadinya assalamualaikum Bapak Ibu, apa kabar, kembali lagi bersama kita di VCT 8, VCT batch 8 Jawa Barat dan Kaltara, misalkan seperti itu. Nanti otomatis suaranya akan mengikuti. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu ya Bapak dan Ibu. Nah, kalau kita mau lanjut ke slide selanjutnya ya, tinggal klik yang selanjutnya. Nah, kemudian kita desain lagi deh, terserah. Sedikit lagi tambahannya, mungkin waktunya sudah hampir habis nih. Misalkan di sini kita tambahkan di slide keduanya karakter ya, karakter. Nih karakternya misalkan saya pilih yang free. Di sini ada karakter. Mana nih ya, misalkan saya ambil yang ini, orang pakai masker ya. Nah, kursornya kita arahkan ke karakter yang kita tuju, kemudian akan ada banyak pose yang akan diberikan. Ada hello, happy, sad, angry, scared, laughing, thinking, explain, terserah kita mau pakai yang mana. Kalau misalkan kita mau pakai yang explaining, maka karakternya nanti akan explain ya, seperti itu kurang lebih ya. Nanti dia akan seperti orang sedang berbicara ya.
tinggal pintar-pintar Bapak dan Ibu saja untuk mengedit sesuai dengan imajinasi yang ada di Bapak dan Ibu ya, seperti itu. Nah, nanti tambahkan lagi backgroundnya, tambahkan teksnya, tambahkan soundnya, tambahkan voice overnya. Pokoknya semua fitur-fitur yang ada di sini bisa kita gunakan untuk membuat animasi tersebut menjadi interaktif ya. Saya sendiri memang belum menggunakan semua fitur yang ada di sini, masih belum ekspor semua. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah mengekspor semuanya. Kalau belum ya nanti bisa dicoba masing-masing ya di rumah ya. Kurang lebih gambarannya seperti itu Bapak dan Ibu untuk aplikasi desain animasi online menggunakan Powtoon ini ya. Baik Bapak dan Ibu. Sedikit lagi ya, mohon maaf. Kalau kita sudah selesai mendesain animasi yang kita ingin buat, itu jangan lupa nanti di save. Sini klik aja save agar desain kita ada di di menu home kita di My Powtoon kita yang tadi di depan itu ya. Yang sorry, ini agak lambat internetnya. Nah, kemudian sekarang kita ingin mengekspor ya misalkan. Nah, kita pilih aja di pojok kanan. Nah, ini menu ekspornya ya. Nah, ini menu ekspornya. Nah, karena ini saya menggunakan yang free, maka menu ekspornya hanya ada yang free saja. Nah, kalau yang pro kita bisa download dalam MP4 langsung ya. Nah, tapi kalau yang free nggak ada, maka biasanya saya menggunakan YouTube ya, menggunakan YouTube. Nanti dari YouTube ini setelah di-upload ke YouTube akan saya download di di link di YouTube saya gitu ya. Nah, di channel YouTube saya. Ini proses penguploadan di YouTube. Nah, contoh saja seperti itu. Nah, udah tinggal ikuti aja. Nah, nanti maunya public atau private ya, biasanya public ya. Nah, kemudian next. Nah, kita tulis judulnya agar nanti judul ini akan tampil di YouTube channel kita di video yang kita buat. Setelah itu kategorinya publiknya next. Habis itu langsung sharing ke YouTube. Nah, dari YouTube bisa kita download. Memang kekurangannya itu aja, kalau yang versi free kita nggak bisa langsung download yang MP4-nya seperti itu ya. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu desain animasi menggunakan Powtoon yang bisa saya share. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang belum sempat dijelaskan, karena memang sama ya, saya juga belum eksplor semua fitur yang ada. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, kalau begitu saya kembalikan ke moderator kita, Mas Aziz Purnama. Silakan Mas Aziz. Iya, terima kasih Pak atas materinya. Wah, bukan sedikit sih, bagi saya itu sebuah ilmu baru lagi ya. Alhamdulillah hari ini saya mendapatkan 2 ilmu dalam aplikasi ya, dalam pembelajaran jarak jauh ini. Powtoon ini menurut saya pribadi itu menarik ya Pak, apalagi saya memang benar minat dalam pengeditan sebuah video itu buat baik buat di share di media sosial ataupun di Facebook, maksud saya di YouTube. Baik, selanjutnya Bapak Ibu serta rekan-rekan, kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak serta rekan-rekan semua ingin bertanya seputar aplikasi Powtoon ini atau yang ingin berbagi pengalaman juga, silakan. Sekali lagi yang ingin bertanya tentang aplikasi atau cara membuat video di Powtoon ini mungkin kurang jelas tadi, boleh ditanyakan. Iya.
Ya, aplikasi Powtoon ini juga bisa kita kolaborasi ya sama aplikasi PowerPoint atau aplikasi Canva, Adobe Spark. Pokoknya semua aplikasi desain bisa kita kolaborasi. Misalkan Bapak dan Ibu ingin membuat apa? Ingin membuat karakter kartunnya di aplikasi lain. Setelah karakter kartunnya jadi diupload ke Powtoon untuk diedit. Nah, itu bisa. Iya, mungkin ada yang mau bertanya. Silakan. Mungkin dari saya Pak ada pertanyaan ya. Ya, silakan. Kebetulan saya lagi suka mengedit-ngedit video atau membuat-buat video gitu. Itu kan aplikasi Powtoon itu eh, untuk mengedit animasi ya. Nah, nanti waktu saya lihat tadi Bapak presentasi itu ada watermark ya. Nah, cara menghilangkan si watermarknya itu bisa dihilangkan atau tidak Pak? Kalau bisa itu bagaimana Pak? Eh, Kalau selama ini sih yang pernah saya buat, karena memang kalau yang free ya benar ya ada watermarknya, itu biasanya saya siasati. Biasanya disiasati menggunakan aplikasi-aplikasi tambahan lainnya ya. Misalkan saya edit lagi menggunakan Filmora, kemudian di Filmora tersebut ya kita hilangkan watermarknya, misalkan ditutup sama logo apa atau gimana gitu ya. Walaupun nggak tahu nah, itu kira-kira melanggar peraturan nggak tuh ya. Nah, intinya sih watermark yang ada di Powtoon kalau kita download langsung atau kita share langsung di YouTube ya, selama ini yang pernah saya buat itu memang ada watermarknya, tidak bisa hilang Mas Aziz ya. Tapi belum tahu ya kalau memang ada fitur tambahan di Powtoon yang belum saya gunakan, mungkin yang bisa menghilangkan watermark. Tapi biasanya saya siasati menggunakan aplikasi lain, aplikasi tambahan untuk menghilangkan watermark kayak gitu. Oh, jadi untuk menghilangkan si watermarknya itu kita perlu bantuan dari aplikasi luar juga ya? Iya, kalau dari Oh, Powtoonnya pas kita share otomatis ada watermarknya. Tapi biasanya bisa kayak gitu. Kita edit lagi pakai Filmora misalkan atau video editor lainnya seperti itu. menarik ya untuk membuat intro YouTube ya. Bisa, bisa. Intro YouTube sangat menarik sekali Pak. Kebetulan saya sama teman-teman saya itu lagi nyari aplikasi yang bisa ngedit seperti animasi gini Pak. Itu ya sih segitu, kejawab Pak, alhamdulillah. Baik, untuk ibu-ibu atau bapak-bapak serta rekan-rekan lainnya mungkin ada pertanyaan mengenai Powtoon ini atau ingin berbagi pengalaman bagi mungkin rekan-rekan atau bapak ibu semuanya di sini yang sudah mahir sekali atau yang bahkan sudah menggunakan Powtoon versi Pro-nya, bisa berbagi pengalaman di sini. Mungkin jika tidak ada presentasi kali ini, kita sudahi saja ya acaranya. Saya serahkan ke host Bu Saadah, silakan. Baik, terima kasih Pak Firman atas presentasinya dan Mas Agis yang sudah membawakan acara Ya, Bu. presentasi sesi 2 ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah ikut serta dalam menyimak presentasi video pembelajaran menggunakan Powtoon hari ini. Semoga sesi kali ini bermanfaat, bisa membuat video pembelajaran lebih yang baru lagi, kreatif, bisa ada tambahan gitu. Terima kasih semuanya. Mari kita akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.